Halo teman-teman semua, kita semuanya masih tahu ya bahwa pelatihan atau pengembangan SDM itu sebenarnya hal yang penting di sebuah company. Bayangin aja kalau nggak ada pengembangan kompetensi nih. Karena company yang lain itu mereka punya progres itu jauh lebih cepat dari kita. Nah, tapi sayangnya nggak semua orang, nggak semua karyawan itu melihat pembelajaran itu sebagai bagian dalam profesional karir mereka gitu. Jadi ngerasanya itu justru ada beban tambahan nih, training lagi, kerjaan belum selesai, dipanggil kasih training lagi. Ya kalau ada waktu tambahan gitu ya, atau ada insentif tambahan, udah kerja suruh belajar, atau belum lagi kalau misalnya proses pembelajaran itu juga punya konsekuensi PR lah, mungkin dia masih belajar lebih lanjut lagi, dan apalagi kalau trainingnya 1 harian, 2 harian, 3 hari, akhirnya kerjaan seolah-olah jadi numpuk. Nah, ini situasi yang sering kali saya juga alami di klien-klien. Niatannya manajemen punya niat baik untuk pengembangan SDM, tapi kadang di lapangan kita ketemu seperti ini. Nah, sebagai HR person atau human capital person ataupun business owner yang Anda punya intensi, pasti sedih lah ya. Mungkin nggak cuma sedih aja, gergeten banget gitu. Ini udah dikasih ruang belajar, kenapa nggak mau gitu. So, apalagi kalau Anda HC, kebayang dong rumitnya menyiapkan sebuah program training, modul, pembelajaran, tapi juga tim finance kadang ya. Tim finance ini harus mengakomodir anggaran, kita udah bikin proposal, dan kita bahkan mungkin meyakinkan juga jajaran BOD untuk menerima program ini. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih sebenarnya membangkitkan antusiasme karyawan untuk mau belajar, ataupun juga membangun kesadaran belajar bahwa nggak perlu dikejar-kejar, tapi ayo kita sama-sama punya satu kesadaran untuk mengembangkan diri dan mengembangkan kompetensi ini. Untuk sebab itu, di video kali ini saya Amelia Hirawan dari Sinergia Group Indonesia, Human Capital Coach, kita akan bahas tentang hal ini. Nah, kenapa karyawan tidak antusias mengikuti program pelatihan atau mereka nggak semangat untuk belajar ningkatin kompetensi ya? Sebelum berangkat ke bagaimana caranya, saya kepingin share dulu apa yang pernah saya alami atau saya lakukan. Karena sebenarnya setelah saya melakukan beberapa observasi, evaluasi, teman-teman ini atau karyawan nggak antusias atau seseorang nggak antusias itu belajar karena beberapa hal ya. Atau teman-teman bayangin waktu kita sekolah dulu, mungkin waktu kita SD, SMP, SMA, SD mungkin masih seneng ya, karena ketemu temannya banyak, PR-nya belum banyak. Tapi begitu menginjak SMP, SMA, waktu itu Anda semangat 45 nggak sih berangkat ke sekolah gitu? Ya walaupun kita tahu itu kewajiban kita, tapi dalam 1 tahun ajaran kita itu berapa persen semangat 45 nih berangkat ke sekolah, atau kayaknya hari ini ulangan, kayak hari ini ujian ya. Sama sebenarnya prosesnya kurang lebih. Yang pertama adalah mindset. Belajar itu sebagai sebuah kebutuhan, saya seneng, atau sebagai beban ya. Waktu itu sekolah jadi kewajiban, atau saya seneng loh sekolah gitu. Nah, kebanyakan di antara kita berpikir tugas belajar kita udah selesai pada saat kita menyelesaikan sekolah nih, atau level udah selesai S1, ya udah dong selesai belajar, dan tugas kita berikutnya adalah bekerja gitu. Sehingga belajar bukan lagi sebagai satu hal yang saya butuhkan, tapi justru mindsetnya belajar itu jadi beban ya. Ada tugas, kemudian nggak ada rasa ingin tahu, jadi kayak udah cukup lah, kan udah cukup belajar ya. Itu yang pertama adalah mindset. Kemudian yang kedua adalah nih hasil riset saya nih ya, pekerjaan jadi makin numpuk. Seringnya karyawan itu ngejalanin program pelatihan setengah hati karena pikirannya masih setengah, kerjaan saya gimana nih, deadline saya gimana nih, sehingga pada saat pelatihan itu terjadi, nggak jarang kan Anda lihat curi-curi buka di laptop, buka di HP dengan alasan Bu mau terima telepon dari customer dan segala macam. Karena ketika saya belajar, waktu saya tersita, pekerjaan saya jadi numpuk. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajarnya tidak menyenangkan. Siapa di antara Anda yang kalau ikut training itu ngantuk nih? Atau nggak semangat, atau bosan banget? Ya yang diomongin itu lagi. Terus kayak trainernya juga udah nggak semangat ya. Pelatihan
terasa jadi membosankan, nggak aplikatif kalau itu teori doang. Kadang kita bilang, ya kalau gitu doang saya udah tahu gitu, tapi ini nggak bisa diterapin di lapangan ya. Atau juga hanya formalitas, akhirnya cuman absen doang, orang masuk ya udah males-malesan, apalagi kalau belajar pakai diomelin ya gitu, udah skeptis duluan karena pengalaman atau apa yang dirasakan di ruang kelas, di ruang belajar itu nggak menyenangkan. Dan yang terakhir sebenarnya teman-teman, ini yang juga sering terjadi, nggak ada follow up atau dampak nyata dari pembelajaran itu. Nah ya, misalnya gini, klien saya itu oke, memang ada isu di internal, kemudian si karyawan ini dikirimkan ke kelas publik, udah deh ikut ke sono nih, ikut pelatihan di sana, ikut pelatihan di luar. Walaupun biaya mahal, pelatihannya menarik, tapi begitu balik lagi ke company, nggak ada satu decision atau nggak ada ruang untuk mengimplementasikan dia punya hasil belajar gitu. Akhirnya ya udah belajar, semangat 45 nih mau mengimplementasikan, tapi sistemnya nggak memungkinkan, keputusan atau nggak ada ruang yang diberikan untuk mengimplementasikan hasil belajarnya dari kelas atau dari training tersebut. Jadi nggak ada yang perubahan yang terjadi, nggak ada tindak lanjut, nggak ada pengakuan terhadap hasil belajar. Malas nggak sih kalau kayak gitu? Jadi wajar kan akhirnya ketika ada beberapa hal ini terjadi, karyawan juga ya udahlah, malas belajar gitu. Nah, itu pengalaman saya dan hasil observasi di beberapa company. Semoga hal ini juga nggak terjadi ya di perusahaan Anda. Kita lihat berikutnya. Oke, solusinya apa nih untuk membuat setiap orang itu semangat untuk belajar ya? Nggak cuman karyawan aja nih, tapi Bapak Ibu, business owner, leader, human capital practitioner, pertanyaannya Anda sendiri semangat untuk belajar nggak? Saya mau bagiin beberapa tips yang sebenarnya saya juga coba implementasikan di perusahaan saya sendiri maupun di klien-kliennya Sinergia ya. Saya nggak bilang ini gampang, tapi percayalah bahwa setiap hal, setiap kendala itu pasti ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada solusinya, tergantung kita mau coba apa enggak. Nah, beberapa hal ini, yang pertama gini, mari kita libatkan teman-teman ini dari awal. Kita libatkan tim, kita libatkan karyawan dari awal. Bapak Ibu, Anda boleh ajak diskusi, curhat. Kalau bahasa kerennya itu sebenarnya training need analysis, tapi kadang training need analysis itu juga terlalu formal, pakai kuesioner, form. Wah, itu kayak kuesioner panjang banget ya, mau ngisi aja udah males. Tapi kalau saya lebih suka ajak diskusi. Nah, boleh curhat nih, kebutuhannya apa, kendalanya dalam melakukan pekerjaan mereka apa, kendalanya dalam memenuhi KPI itu apa, jangan-jangan kompetensinya belum nyampe. Atau Anda bisa bikin FGD kecil-kecilan, kumpulin 4-5 orang, ajak diskusi. Sebenarnya kita mau butuh apa sih? Kadang nggak harus kompetensi loh. Kadang something yang releasing tension. Kadang mereka udah punya kompetensinya, tapi kadang hanya perlu jeda, perlu pause, perlu diskusi, brainstorming, itu aja juga bisa. Jadi ajak diskusi, libatkan mereka, tanya sebenarnya butuh belajar apa sih, menentukan materi trainingnya, sehingga Anda akan dapat poin-poin kebutuhan training ini yang lebih relevan, lebih up to date. Dan sebenarnya melibatkan karyawan ini juga tidak cuma hanya satu momen ya Bapak Ibu, tapi Anda bisa lakukan ini setiap tahun. Kita tahu perubahan di dunia ini begitu cepat ya, atau mungkin 1 tahun pun untuk beberapa company juga terlalu lama. 1 semester sekali, siapa tahu kurikulum yang tahun lalu udah nggak relevan, siapa tahu modul yang dulu dirasanya udah jadul banget, dan kita perlu membawa satu perubahan-perubahan ya. Sehingga ketika Anda melibatkan karyawan dari awal, mereka akan berpikir ini emang training bisa bantu kerjaan saya nih, bukan cuman formalitas, bukan cuman karena kebutuhan company aja, tapi emang jawaban atas kebutuhan saya ya, gitu. Kemudian yang kedua, nah ini yang sering kali saya juga sebutin ya, Anda koneksikin nggak atau tautkan materi-materi pengembangan SDM ini ke tujuan akhir. Tujuan akhir itu apa Bu Amel? Tujuan akhir ini bisa, tapi nggak melulu juga goal company ya. Goal company juga KPI iya, karena itu kan tujuan. Tapi juga tujuan akhir ini tujuan dari jenjang karir. Kita tahu rekrutmen itu juga nggak gampang sekarang. Kenapa nggak lakukan rekrutmen internal? Teman-teman juga pasti akan senang melihat satu jenjang karir mereka ke depannya seperti apa. Sehingga skill baru ini memang ditujukan memperkuat portofolio untuk next project yang akan mereka ampu, untuk pekerjaan yang mereka akan lakukan berikutnya. Misalnya nih, kita bisa bilang latihan leadership. Kadang orang nggak ngerti loh
Lo itu pelatihan buat apa? Tapi kita bisa kasih propose-nya, mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi kamu punya kesempatan jadi supervisor. Tapi leadership itu bukan hal yang simsalabim terjadi, bisa dipelajari dalam waktu 2 atau 3 bulan. Dan kenapa saya mesti belajar dari sekarang? Karena itu butuh proses ya. 2-3 tahun lagi kamu punya kesempatan jadi supervisor. Kita justru mau siapin kamu punya jalan. Jadi pelajari mulai dari sekarang ya. Jadi ada tujuannya, nggak cuman orang masuk hanya terima undangan, nggak tahu tujuannya, kenapa dia harus ada di pelatihan tersebut. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, libatkan dari awal. 2, tautkan tujuan pelatihannya ke tujuannya apa. Kemudian yang ketiga, buat waktunya jadi lebih realistis. Bapak Ibu, saya pernah handle satu company, saya jadi HR di sana selama 5 tahun kurang lebih. Tempat ini operasionalnya 7 hari dalam seminggu ya, 365 hari dalam 1 tahun alias nggak ada tutupnya. Operasionalnya waktu itu 18 jam. Jadi kita tutup itu cuma sebentar gitu. Operasional 18 jam. Anda bayangkan, mana ada waktu buat saya untuk training? Nggak ada namanya outlet itu close. Itu buka 7 hari dalam 1 minggu. Nah, ini challenge waktu akhirnya jadi kendala saya. That's why saya dituntut bagaimana membuat waktu pelatihan itu jadi lebih realistis. Pastinya bagaimana karyawan enjoy, leader juga pekerjaan di departemennya nggak terbengkalai dan tidak melihat pelatihan itu sebagai beban tambahan. Akhirnya saya utak-atik banget waktu itu. Saya coba curi-curi waktu, istilahnya seperti itu. Perhatiin banget kapan outlet itu lagi jam sepi. Kadang pelatihan memang kita punya waktu yang singkat, hanya singkat banget 1 jam atau 1,5 jam, tapi itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Saya mempelajari benar-benar kapan ya jam outlet itu kayak sepi, yang saya bisa tarik mungkin 2-3 orang. Oh, Bu Amel, kalau kayak gitu berarti pelatihan harus diulang-ulang dong. Wah, iya, tapi artinya kita sebagai HR, itulah satu dedikasi kita. Loh, saya mending nggak apa-apa kok saya lakuin 2 kali batch atau 3 kali batch topik